Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfiro, NIM 072 dari kelas Data Science 7B. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas ujian akhir semester Data Science mengenai analisa dengan menggunakan metode Bayesian Ensemble Learning pada data klasifikasi. Seperti yang kita ketahui, Ensemble Learning adalah sebuah algoritma mempelajari data dengan menggunakan kombinasi dari beberapa algoritma atau model untuk mendapatkan output dengan akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan satu algoritma atau model saja. Cara melakukan Ensemble Learning adalah dengan proses bagging, boosting, dan stacking. Di sini kita menggunakan dua dataset, yaitu Parkinson dan Class Identification. Selanjutnya, ini adalah soal dari ujian akhir semester Data Science B. Yang pertama, buatlah analisa data dengan menggunakan metode Bayesian Ensemble Learning pada data klasifikasi A, Parkinson, dataset dengan link rekomendasi, B, Class Identification dataset dan link rekomendasinya. Kemudian untuk tugasnya sendiri, 1. Jelaskan deskripsi data, tipe data dari dataset jenisnya apa saja. 2. Lakukan analisa dengan menggunakan library Sklearn, Picard. 3. Penjelasan dalam bentuk video dan kode program. Yang terakhir, kirimkan link video dan program di Schoology. Berikutnya, saya akan menunjukkan link yang terdapat dalam soal UAS Data Science B itu. Di link yang pertama, mengenai dataset Parkinson, di sini adalah kumpulan dataset dari berbagai dunia. Dan untuk dataset Parkinson sendiri, di sini sudah ada penjelasannya mengenai dataset karakteristiknya, atribut, asosiatif, number, instant, nomor atribut, missing value, area, detonated, dan number of weight hits. Kemudian ada source-nya, informasi dataset, atribut information, relevant papers. Namun di dalam Parkinson sendiri masih belum terdapat relevant papers-nya. Kemudian citation request. Selanjutnya untuk Class Identification sendiri sama seperti Parkinson webnya, namun di sini lebih berfokus ke dalam dataset Class Identification. Untuk isinya sendiri sama seperti yang tadi, namun di sini missing value-nya no. Kemudian untuk source-nya juga terdapat source, informasi dataset, attribute information, relevant papers. Nah, perbedaannya adalah sebelumnya dalam Parkinson tidak terdapat contoh papers yang menggunakan Parkinson, namun di dalam Class Identification sendiri sudah terdapat implementasi atau penggunaan Class Identification dalam berbagai papers seperti berikut. Setelah penjelasan ini, saya akan menjelaskan kode program menggunakan Colab. Sebelumnya saya menggunakan dua tools, yaitu Colab dan Jupyter, karena saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan dari output yang dihasilkan dari kedua tools tersebut. Nah, mulai dari yang pertama, dari dataset Parkinson. Sebelumnya, karena dalam soal sendiri disebutkan untuk menggunakan Sklearn dan Picard, di sini saya menggunakan Picard. Untuk menginstalnya memang membutuhkan beberapa saat karena package yang ada di dalamnya cukup banyak. Seperti berikut. Kemudian untuk
import datanya Parkinson sendiri, ini ada beberapa atribut data yang ada di dalam Parkinson. Nah, untuk pemanggilan datanya itu menuliskan kode program from picker dataset import get data. Data sama dengan get data Parkinson. Yang pertama subjek, yakni numerik, kemudian tidak terdefinisi, kategorial, X numerik, sex kategorial, teste motor, dan seterusnya adalah numerik. Selanjutnya, kode program yang ketiga ini untuk mengimport data, memfokuskan salah satu data yang akan dijadikan patokan untuk analisis. Nah, dalam klasifikasi Parkinson sendiri saya memilih target X atau umur dan memunculkan output sebagai berikut. Sini target X multi-class nah seperti berikut. Untuk penjelasan di Jupiternya sendiri itu dijelaskan outputnya sebagai berikut. Mohon maaf karena loading. Sama-sama menjelaskan tabel deskripsi dan value-nya untuk Jupiter dan Collab. Perbedaan dari value-nya yang dihasilkan dari Collab dan Jupiter seperti yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kode program yang keempat, yaitu mengenai data model, membuat data model. Di sini saya deklarasikan variabel dt untuk pemanggilan data modelnya yang terdapat akurasi, aux, recal, precision, f1, kepa, mcc. Di sini tipe data yang diinputkan berupa numerik semua. Sama seperti yang ada di tools Jupiter, sama-sama numerik. Nah, di sini selanjutnya yang kelima tentang metode assembler ini bagging. Sini baggingnya kita membuat variabel bagging t assemble model dengan metode bagging dengan dihasilkan output sebagai berikut. Nah, di bagian confusion metricnya sendiri, seperti yang kita lihat, banyak sekali angka-angka yang tersebar dalam tabel metriknya ini. Ini membentuk suatu seperti tingkatan-tingkatannya. Namun untuk angka-angkanya sendiri ini terdapat berbagai jenis ya, misal 1, 2, 3 dan tersebar sesuai dengan true class-nya sendiri. Sama seperti pada Jupiter. Di Jupiter sendiri juga terdapat penyebaran angka-angka. Kita akan coba run secara keseluruhan dari kode program yang telah kita tuliskan, apakah akan mengalami perubahan pada metriknya atau akan tetap. Pertama kita restart dan run all. Kita
klik yes. Di sini value variabelnya akan hilang semua ya. Kita akan mengulang mulai dari awal, walaupun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di bagian sini kita harus menekan enter untuk melanjutkan, karena di sini ada penjelasan following data types has been inferred automatic. If they are correct, press enter to continue and type quit otherwise. Nah, di sini kan sudah kita lihat ya, sudah benar semua tipe datanya dan datanya apa saja. Kemudian kita tekan enter di kolom ini. Nah, proses akan melanjutkan ke kode program selanjutnya seperti berikut. Nah, akan terlihat hasil dari masing-masing kode programnya. Kita lihat di bagian confusion metric. Wah, ternyata mengalami perubahan pada basic classifier confusion metricnya. Yang tadinya ada 1 dan 2 dan 3, sekarang tinggal 1 dan 2. Kemudian kita coba running di bagian Jupyternya. Kita restart kernel saja. Sama seperti yang tadi, kita melakukan restart lalu mengerun satu persatu. Nah, ini adalah prosesnya untuk menghasilkan output dari masing-masing kode program. Memang untuk instalasi Pickard sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kan package-nya itu banyak dan lengkap sekali. Di sini sudah terdapat Conda, terus NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan banyak lagi. Hal ini diperuntukkan untuk berbagai jenis kebutuhan dalam data science sendiri. Kita masih installing. Jadi kita lihat banyak sekali package yang termuat di dalam Pickard. Nah, jika sudah muncul sukses install, ini akan dilanjutkan dengan instalasi, maksud saya running. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah terdapat package Scikit-learn. Masih belum selesai instalasinya. Kecepatan instalasi juga maksud saya adalah running program itu juga tergantung oleh keadaan sinyal. Apabila sinyal kita cepat, maka proses running juga cepat, karena ini saya menggunakan online dari websitenya. Nah, seperti yang tadi, kita harus mengenternya terlebih dahulu untuk melanjutkan program. Gunanya ini adalah untuk pengecekan data yang kita inputkan apakah sudah benar atau belum. Nah, jika sudah, kita tekan enter di bagian kolom kosong ini. Nah, maka data akan
merunning proses selanjutnya. Perbedaan menurut saya di dalam tools Jupyter dan juga Colab yaitu terdapat fokus sendiri atau data tersendiri yang dapat mempermudahkan kita untuk menganalisis suatu data tersebut. Misalnya pada bagian ini, seperti yang tadi, mohon maaf karena masih loading. Nah, seperti di data klasifikasi untuk berfokus pada X atau umur. Di sini akan menunjukkan data perfect collinearity yaitu true. Nah, dapat kita analisis bahwa di data set Ferguson di bagian X-nya itu atribut di dalamnya itu bernilai true. Kemudian juga dalam grid modelnya variabel deklarasi dt-nya dari seluruh jumlah data numerik yang terdapat dalam Ferguson ini terdapat min sekian. Meskipun sama halnya dengan dalam Colab, namun di sini tidak dibedakan warnanya. Sama seperti data-data yang lain. Namun di Jupyter ini kita bisa melihat hasil yang lebih dominan, yang lebih diperlukan, yaitu rata-rata dari jumlah keseluruhan dari atributnya. Dan di sini juga method baggingnya sendiri juga memiliki warna yang berbeda dari data yang lain, yaitu bagian rata-ratanya. Nah, terdapat peringatan tanda merah, namun ini itu tidak menunjukkan error, namun di sini menjelaskan bahwa font yang digunakan itu sans serif. Nah, sama seperti yang tadi, terjadi perubahan pada confusion metricnya. Di sini juga sama, hanya ada angka 1 dan 2 dari dalam tabel matriksnya ini sendiri. Ternyata dari Colab dan Jupyter mereka juga memiliki kesamaan dalam hasil confusion metricnya yang memiliki angka 1 dan 2 saja. Oke, bisa kita lanjutkan karena ini sudah. Nah, dari data Ferguson sendiri dapat kita ketahui bahwa suatu dataset dalam Ferguson memiliki beberapa jenis datasetnya seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, kita dapat memilih akan berfokus ke dalam dataset yang mana. Kemudian lanjut ke dataset kedua, yaitu tentang class identification. Di dalam class identification, kode programnya kurang lebih sama seperti Ferguson, namun terdapat perbedaan dalam datasetnya itu. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita menginstal pcaret. Nah, di dalam pcaret untuk mengimport data, kita menuliskan kode program from pcaret dataset import get data. Nah,
Di sini bagian pemanggilan data class-nya kita tuliskan data get data class. Nah, akan muncul data seperti berikut. Kemudian untuk klasifikasi datanya itu kita gunakan klasifikasi yang berfokus pada tipenya. Nah, pada output sebelumnya terdapat berbagai atribut seperti RI, NA, MG, AL, SI, K, CA, BA, FE, dan tipe. Nah, dari semua data ini itu adalah data berupa angka ya. Nah, untuk tipenya sendiri itu angkanya sama, numeriknya sama, dan termasuk kategorikal. Di sini kita berfokuskan ke target tipe. Kemudian muncul deskripsi dan value-nya seperti berikut. Nah, sama seperti pada tools Jupyter, mereka juga mengeluarkan output description dan value-nya yang sama-sama memiliki berbagai value, walaupun di sini terdapat perbedaan value-nya. Kemudian untuk grid modelnya atau tipenya ada akurasi, AUX, Recall, Burst, V1, Kepa, MCC. Sini juga sudah terdapat data numeriknya dengan rata-rata sekian. Namun pada Colab sendiri tidak memiliki warna khusus untuk membedakan antar data yang lain. Kemudian di metode baggingnya sendiri itu juga terdapat data numeriknya dengan rata-rata seperkian data dari seluruh data. Dan di bagian confusion metricnya ini sangat menarik karena untuk dataset class identification datanya akan membentuk kotak-kotak besar seperti ini untuk true class, prediction class, dan confusion metricnya. Ini bermacam-macam angka, sama seperti di tools Jupyter juga bermacam-macam, namun bentuk dari confusion metricnya sendiri itu sama, seperti ini, seperti anak tangga. Oke, mari kita run untuk melihat apakah ada perbedaan dari hasil sebelumnya dengan sesudah di run. Jadi kita run keduanya ya, dari Colab dan Jupyter. Kita lihat dari sini saja. Kita tunggu beberapa saat karena memang Colab lebih lama. Nah, sama seperti Parkinson sebelumnya, datanya jika sudah benar maka akan muncul perintah untuk menekan enter. Sini seperti yang kita ketahui data numerik semua kecuali tipe, datanya dalam bentuk label. Kita tekan enter supaya bisa melanjutkan ke proses running kode program selanjutnya. Nah, ini yang lebih memudahkan kita dalam menganalisis karena adanya perbedaan warna dari data yang
diberikan. Seperti di sini ternyata dapat kita ketahui tipe merupakan data bertipe data label dan juga bernilai true sini. Dan juga dari grid model sendiri mendapatkan rata-rata sebagai berikut. Dalam metode bagging sendiri juga mendapatkan rata-rata sebagai berikut. Warna yang membedakan antar data yang lain, data yang satu dengan yang lainnya itu dapat memudahkan kita dalam menganalisis suatu dataset. Kemudian dalam confusion metricnya sendiri ternyata juga mengalami perubahan pada metriknya, walaupun bentuknya ini juga sama dari atas ke bawah juga, namun jumlah-jumlah angka di dalam tabel itu yang berubah. Sini menunggu untuk di enter agar bisa melanjutkan, karena jika tidak di enter maka tidak bisa memproses kode program selanjutnya. Dan jika sudah akan muncul seperti ini. Nah, sama seperti tadi, sama-sama mengalami perubahan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari dataset Parkinson maupun glass identification adalah perbedaan isi dari dataset yang ada dan juga bentuk metrik yang akan dihasilkan dari masing-masing dataset tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk glass sendiri tabelnya dan kotak-kotaknya lebih besar daripada yang Parkinson. Parkinson lebih seperti terperinci ya, kecil-kecil namun angka-angkanya ini lebih menonjol gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.